Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih bisa melanjutkan untuk materi ilmu tajwid, di mana pada pertemuan kali ini akan saya bahas mengenai apa itu wakaf. Di mana untuk pembelajaran pada kali ini kita melanjutkan untuk materi kemarin. Kita sudah belajar dengan beberapa soal atau butir soal. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 butir soal untuk materi wakaf. Kemudian satu soal bonus untuk dijawab oleh para subscriber, semoga bermanfaat. Sebelum ke pembahasan, sebelum ke soal, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga untuk pembelajaran pada kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saudara ketahui bahwa wakaf adalah berhenti sejenak atau putus suara dan berganti nafas. Itu adalah wakaf. Secara mudahnya wakaf itu tanda berhentilah, seperti itu. Jadi dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, pasti kita akan menemukan beberapa jenis-jenis wakaf, dan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan kita harus mengetahui itu. Yang pertama, kalian bisa melihat bahwa ada tanda titik 3 di salah satu ayat yang pastinya kalian sudah pernah membaca ketika sedang membaca Al-Quran. Loh, ini bacaan apa? Ini kok ada tanda titik seperti ini namanya apa? Ini harusnya bagaimana? Itu seperti itu. Bahwa kalau ada titik 3 ini dinamakan tanda wakaf mu'anaqah. Tanda wakaf mu'anaqah ini artinya bahwa berhenti di salah satu titik 3 ini. Gak boleh dilanjut terus. Jadi harus ada salah satu. Kalian mau mengambil titik yang di awal atau di akhir. Kalau kalian berhenti di awal, nanti kalian di titik akhirnya gak boleh berhenti, berarti lanjut. Terus seperti itu. Itu saya kasih contoh pada surat Al-Baqarah ayat pertama itu. Di situ ada tanda wakaf mu'anaqah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada titik 3 itu. Kalian bisa buka di Al-Quran, kemudian kalian cek apakah betul atau tidak. Ada tanda titik 3, itu namanya tanda titik wakaf mu'anaqah. Artinya bagaimana? Berhenti di salah satu titik 3. Itu seperti itu. Kemudian ada tanda wakaf poin 2, yaitu wakaf lazim, yaitu berupa huruf mim. Waqfun lazimun ini harus berhenti. Tanda wakaf yang harus berhenti, nggak boleh diteruskan. Ini tempatnya biasanya ada di tengah-tengah ayat, apalagi kalau di akhir ayat harus berhenti gitu. Kalau kalian menemukan tanda wakaf lazimun di tengah-tengah ayat, maka harus berhenti. Itu seperti itu. Kemudian ada tanda qaf lam, yaitu namanya al-waqfu aula. Al-waqfu aula, kemudian ada
qif, qaf dengan fa dikasih tanda seperti itu, kemudian ada po, ya, qaf itu kalau dibaca qif, ya. Kemudian po itu namanya waqaf mutlak. Waqafun mutlakun, ya, ada tiga ini, tiga tanda waqaf, al-waqfu aula, qif, dan waqaf mutlak ini memiliki arti yang sama, yaitu sebaiknya berhenti, ya. Jadi diingat-ingat ketika ada tanda al-waqfu aula, qif, dan waqaf mutlak itu artinya sebaiknya berhenti. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu ditandai dengan huruf jim, ya. Maksudnya bagaimana? Jaiz itu boleh berhenti. Yang namanya jaiz itu kan wenang, ya, boleh berhenti, boleh meneruskan bacaan. Silakan menyesuaikan dengan kondisi kalian, ya kan, mungkin kuat atau tidak. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan. Kalau emang kuat ya silakan diteruskan, tidak apa-apa. Itu seperti itu, ya. Itu namanya waqaf jaiz. Kemudian waqaf mujawaz. Waqaf mujawaz ini, ya, ditandai dengan huruf za, ya. Kemudian ada al-waslu aula, itu shad lam ya, beda dengan yang tadi al-waqfu aula. Kalau al-waqfu aula itu qaf lam ya, tapi kalau al-waslu aula itu pakai shad nanti, ya. Kalau al-waqfu aula berarti pakai qaf, kalau al-waslu berarti pakai shad. Yang pastinya artinya beda, gitu ya. Kemudian shad itu namanya murakhas, murakhasun, ya. Tiga ini memiliki arti yang sama maknanya, yaitu lebih baik diteruskan, ya. Tanda wakaf harus lebih baik diteruskan. Itu kalau toh mungkin gak kuat, gitu ya, nafasnya gak kuat, mungkin ya mungkin karena sudah tua apa bagaimana, kadang karena nggak bisa mengatur nafas dan sebagainya, lebih baik ya berhenti, nggak apa-apa, gitu. Maksudnya berhenti, nggak usah dipaksakan. Ini kan lebih baik diteruskan tuh, seperti itu. Jadi diingat-ingat ada tanda waqaf, ya, mujawaz, kemudian al-waslu aula, kemudian murakhasun. Murakhas, ya, itu artinya lebih baik diteruskan. Terus seperti itu, lebih utama diteruskan. Kemudian huruf lam, itu lam namanya mamnu, ya, atau lam waqfa fih, ya, mamnu la waqfa fih, gitu bisa. Atau lam la waqfa fih ini maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak boleh berhenti, ya. Kalau ada lam ini tidak boleh berhenti loh, ya, le. Tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat, itu boleh. Tapi kalau di tengah-tengah ayat itu nggak boleh, harus diteruskan. Tuh, itu kadang panjang banget sih Pak, nggak mungkin, karena sudah ada aturannya. Ketika di dalam Al-Quran itu pasti sudah ada aturannya, gitu. Nggak mungkin gitu harus disalah, nggak boleh berhenti kemudian ayatnya panjang banget, nggak, juga enggak. Karena semuanya sudah ada aturannya tuh, seperti itu, peraturan ini harus berhenti, sebaiknya berhenti dan sebagainya. Kalau lam ini tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat. Nah, itu ya, ini ada poin-poin penting. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda waqaf yang lain, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang lagi. Nah, ini sebagai modal awal ada tanda waqaf. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu ada mu'anaqah, kemudian waqaf lazim, diingat-ingat berupa huruf mim, kemudian al-waqfu aula, kemudian qif, kemudian waqaf mutlak yang maknanya sama, yaitu sebaiknya berhenti. Kemudian ada waqaf jaiz berupa huruf jim, kemudian ada za yaitu mujawaz, ya, waqafun mujawazun. Kemudian ada al-waslu aula ditandai dengan shad lam ya. Kemudian murakhas, ya, berupa huruf shad yang artinya lebih baik diteruskan, dan mamnu atau la waqfa fi yang tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat.
Tuh seperti itu. Oke. Setelah kita ke pembahasan, mari kita uji ya. Semoga untuk pemahaman pada kali ini, untuk meningkatkan pemahaman kalian, saya uji ya. Semoga kalian nanti bisa menjawab. Ada 10 butir soal. Nanti silakan kalian jawab terlebih dahulu sebelum nanti saya jawab, tuh seperti itu. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Pertanyaannya, sebutkan tanda waqaf apa yang terdapat sesudah kata waruba. Babalakum minan nisa'i mathuna wa thulatha wa ruba'. Nah, itu ada tanda wakaf apa? Itu ada tanda wakaf berupa huruf jim. Ya. Yang pertama A itu wakaf al-waslu aula, B wakaf mujawaz, C wakaf jaiz, D wakaf mutlak, E wakaf al-waqfu aula. Silakan kalian jawab. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa Nana? Jawabannya adalah C ya. Itu apa? Waqaf jaiz. Seperti itu. Kalau al-waqfu al-waslu aula itu berubah apa? Yaitu shad lam ya. Kan nggak mungkin kan? Kalau waqaf mujawaz itu berupa huruf za. Nah, kemudian waqaf jaiz ini namanya waqaf jaiz, boleh meneruskan. Seperti itu. Tadi kan saya nggak kuat kayak gitu. Ya boleh berhenti, ya boleh meneruskan. Namanya aja wenang, diperbolehkan. Ini terlalu panjang kan seperti itu. Contohnya wasulatsa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi bisa diteruskan, juga bisa berhenti. Itu maksudnya jaiz seperti itu. Ya, kemudian waqaf mutlak ya, itu berubah huruf po. Kalau yang E al-waqfu aula yaitu qaf lam ya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, bahwa nanti ada soal lagi. Oke, kita lanjut soal ke nomor 2. Perhatikan tanda waqaf di bawah ini. Ada qaf lam ya, ada qaf fa, ada po. Ya. Kalau qaf lam ya itu namanya tanda waqaf. Kalian harus tahu dulu apa itu tanda qaf lam ya, yaitu al-waqfu aula, kemudian qif ya, kemudian po yaitu waqaf mutlak. Oke. Adapun untuk tanda waqaf di atas memiliki makna maksud yang sama. Jadi 3 tanda waqaf ini memiliki arti yang sama. Ya. Apa makna waqaf tersebut? A. Lebih baik diteruskan. B. Sebaiknya berhenti. C. Harus berhenti. D. Boleh berhenti. E. Berhenti di salah satu titik. Oke, silakan kalian jawab terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang.
Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah B, yaitu sebaiknya berhenti. Itu seperti itu. Kalau lebih yang A lebih baik diteruskan, itu yang mana? Lebih baik diteruskan itu yang mana? Itu namanya al-waslu aula, ya, atau murahhas atau mujawaz. Nggak pasti, udah pasti salah. Kalau sebaiknya berhenti, ya ini, yaitu ada al-waqfu aula, qif, dan mutlak. Itu harus berhenti, itu namanya wajib. Berarti kalau wajib, berarti itu namanya lazim, ya, waqaf lazim, itu seperti itu. Kalau boleh berhenti, namanya apa? Jaiz, ya, seperti yang tadi di poin soal nomor 1 itu seperti boleh berhenti di salah satu titik, itu namanya mu'anaqah. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tanda waqaf yang bermakna tidak boleh berhenti kecuali jika di akhir ayat adalah pengertian dari tanda waqaf. A, mu'anaqah. B, waqfa lazim, ya, waqfun lazim. Kemudian C, la waqfa fi. D, waqfun mujawwazun, waqfun mujawwazun atau mujawwaz seperti. E, waqfun mutlak, waqaf mutlak. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ya, oke. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yaitu la waqfa fi. Itu seperti itu. Ya. La waqfa fi yaitu berupa huruf apa? Berupa huruf lam, alif, ya. Tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Kalau yang A itu mu'anaqah berupa titik 3, ya. Kalau waqfa lazim berupa huruf jim. Kalau waqfa fi, ya, ini jawaban yang tepat. Kalau waqfa mujawaz itu berupa huruf za, ya. Itu berarti lebih baik diteruskan, berarti salah. Kalau waqfa mutlak itu sama dengan al-waqfu aula, yang artinya bagaimana? Artinya yaitu sebaiknya berhenti. Berarti bukan. Berarti yang tepat jawabannya adalah C yang pasti. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Shod lam ya. Ya, tanda waqaf di atas dinamakan waqaf. Kalian kuncinya kalian harus paham loh ya, kalian harus hafal. Kalau kalian nggak hafal nanti kesulitan. Ya, shod lam ya. Ya. Itu lawannya qaf lam ya. Ya. Yang A mamnu, B murakhas, C mu'anaqah, D al-waqfu aula, E al-waslu aula. Oke, coba kira-kira jawabannya apa? Ya, saya kasih bantuan bahwa kalau al-mamnu itu udah otomatis bukan, ya. Kalau shod lam ya itu berarti al-waqfu atau al-waslu. Ya, silakan berarti kalian jawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah al-waslu aula. Ya, jawabannya al-waslu aula, yang artinya apa? Lebih baik diteruskan. Terus seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 5. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di antara lafaz raib dan hudan terdapat waqaf titik-titik. A. Murakhas. B. Al-waslu aula. C. Mamnu. D. Waqfu mutlak. E. Mu'anaqah. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya apa Nana? Jawabannya adalah yaitu apa? Mu'anaqah. Terus seperti itu ya. Jadi kita sudah saya jelaskan. Jadi kalau yang murakhas itu gak mungkin. Murakhas itu maksudnya lebih baik diteruskan, itu salah. Jadi kan tadi ada salah satu berhenti, ya kan? Itu namanya mu'anaqah. Kalau al-waslu aula itu berupa apa? Itu berupa shad lam ya. Kalau mamnu ya mamnu itu lam alif ya. Kalau waqfu mutlak itu berupa huruf po. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 6. Ayat di samping terdapat tanda waqaf jim yang artinya sebelum kalian menjawab, kalian baca terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Bisa qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Oke, kalau kuat sudah saya kasih gambaran lo ya. Oke. Yang A harus berhenti, B sebaiknya berhenti, C lebih baik meneruskan, D boleh berhenti atau meneruskan bacaan, E tidak boleh berhenti. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa Nana? Jawabannya adalah D, yaitu apa? Boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Itu namanya apa? Yaitu waqaf apa? Waqaf jaiz ya. Seandainya kalian tidak kuat, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, itu seandainya kalian kuat satu ayat ini, boleh qul ati'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, seperti itu loh ya. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Seandainya kalian nggak kuat, boleh berhenti ya, boleh meneruskan bacaan. Ya, kalau yang A harus berhenti, itu namanya waqaf lazimun waqfun lazim, harus berhenti berupa huruf mim, ini bukan ya. Kalau sebaiknya berhenti itu ada waqfu aula, ada mutlak, ada qif, seperti itu. Kalau lebih baik meneruskan, lebih baik diteruskan, itu namanya al-waslu aula, ada murakhas, ada mujawaz, seperti itu. Nah, kalau tidak boleh berhenti ya. Kalau tidak boleh berhenti itu namanya apa? Yaitu mamnu ya. Tidak boleh berhenti mamnu itu karena apa? Di tengah-tengah ayat terus seperti itu. Kalau kecuali di akhir ayat terus seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan, tanda wakaf yang memiliki makna lebih baik diteruskan adalah huruf. Oke, ini masih hangat loh ya. Masih hangat ini. A, za, B, qaf lam ya, C,
jim, D mim, E lam alif. Silakan kalian jawab ya terlebih dahulu. Ya, saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah A, yaitu za. Apa itu? Waqaf mujawaz, ya, artinya apa? Lebih baik diteruskan. Kalau qaf lam ya itu namanya al waqfu aula, kalau jim itu jaiz, kalau mim itu apa namanya? Lazim, ya, kalau lama alif itu namanya mamnu, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, itu seperti itu. Kalau toh sebenarnya ada temannya 3, ada murakhas, kemudian ada al-wasul aula juga, seperti itu. Tapi tidak ada di poin sini, yang ada di poin A ternyata. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan ya, kalian harus hafal, perhatikan itu ada tanda qaf dengan fa, ya. Tanda waqaf di atas memiliki arti sebaiknya berhenti, ya. Waqaf disebut waqaf tersebut, ya. Waqaf tersebut dinamakan A, al-waqfu aula, B, al-waslu aula, C, waqaf lazim, D, waqaf qif, E, waqaf murakhas. Ini sangat mudah sekali loh ya, sangat mudah sekali ini. Oke, kalau kalian perhatikan ya, kuncinya itu ya qaf dengan fa, ya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah D, ya, apa? Waqaf qif, ya. Sudah jelas sekali ya, waqaf qif gitu. Kalau seandainya kalian jawab al waqfu aula, waduh, itu udah nggak mungkin ya. Al waqfu aula, al waslu aula, al waqfu qala itu pakai qaf, ya, qaf lam ya. Kalau al waslu aula itu shad lam ya. Kalau waqaf lazim itu menggunakan huruf mim. Kalau qif berarti qaf. Kalau waqaf murakhas yaitu menggunakan apa? Shad, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat dan benar yaitu waqaf if, seperti itu ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Perhatikan tanda waqaf di bawah ini. Ya, silakan kalian lihat di situ. Tanda waqaf tersebut dinamakan waqaf A, waqaf lazim, B, waqaf murakhas, C, al-waqfu aula, D, al-waslu aula, E, mamnu. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya apa Nana? Jawabannya adalah B, yaitu apa? Waqaf murakhas, ya. Masih hangat sekali ini ya. Waqaf murakhas itu berupa huruf shad, seperti itu. Kalau waqaf lazim udah nggak, bukan ya. Kalau lazim itu menggunakan tanda apa? Lazim itu menggunakan tanda mim, yang artinya apa? Harus berhenti, seperti itu. Berarti bukan ya. Kalau waqaf murakhas ini yang betul menggunakan huruf shad. Kalau al waqfu aula, al wasul aula, bedanya al waqfu pakai qaf lam ya. Kalau al wasul aula shad lam ya. Kalau mamnu itu lam alif, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Waqaf adalah berhenti sejenak atau putus suara dan berganti nafas. Di manakah, pertanyaannya, di manakah tempat waqaf itu? A, awal kata, B, tengah kata, C, akhir kata, D, di awal ayat, E, di tengah-tengah ayat. Oke, silakan kalian jawab terlebih dahulu.
Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa Nana? Jawabannya yaitu C ya. Kalau wakof pasti ya, wakof itu pasti di akhir ya. Dan wakof itu pasti di akhir kata gitu ya. Ada yang di tengah-tengah kata juga ada, tapi lebih umumnya itu kalau wakof itu berhenti itu pasti di akhir kata. Itu seperti itu. Jadi di akhir kata, jadi perkataan gitu, kalimat kata gitu ya, walaupun tidak harus di akhir ayat itu ya, berarti kata di akhir kata atau seperti itu. Bukan di, kalau ayat itu kan berarti panjang gitu ya, kalau kata itu berarti berkata, bukan di tengah-tengah kata ya, tapi di akhir kata seperti itu. Jadi beda ya antara kata dengan ayat. Kalau ayat itu berarti satu kalimat, lalu kata itu berarti satu kata. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, itu seperti itu. Oke. Untuk soal selanjutnya itu soal bonus, silakan nanti kalian jawab ya di kolom komentar ya. Semoga kalian bisa menjawab ya. Oke, saya bacakan. Wakaf yang disengaja karena melihat susunan kalimat dan maknanya disebut A. Wakaf ikhtibari, B. Wakaf intidhari, C. Wakaf intidhari, D. Wakaf ikhtiyari, dan E. Wakaf mutlak. Ya, silakan kalian jawab ya. Jadi nanti kita jawab, nanti akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Silakan kalian jawab terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita belajar dari 10 soal yang sudah saya kasih, kalian bisa menjawab berapa, poin berapa. Silakan kalian bisa berkomentar, saya sudah betul sekian, saya sudah betul sekian ya gitu ya. Silakan kalian komen, saya sudah betul berapa, kalian betul berapa, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.